Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, NPM 202240640531. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 yang melakukan wawancara ke beberapa masyarakat di Desa Tulung Agung. Wawancara yang akan kami tampilkan di slide selanjutnya. Bagaimana sih masyarakat jika melihat berita tentang penghentian beribadah di gereja secara paksa di Lampung? Kalau beritanya seperti itu ya, kalau menurut saya sikap yang seperti itu kurang baik. Jadi kalau dia agamanya beda, kemudian dia beribadah di tempat sendiri, ya meskipun terus mengumpulkan orang, ketika mau memberhentikan nggak boleh cara paksa. Ya sebaiknya dengan cara yang baik, dan harusnya ya tidak perlu dibubarkan kalau memang itu adalah rumah agama dia dan yang beribadah juga seagama. Bukan dibubarkan saya. Menurut Islam itu kurang, apalagi menurut Pancasila itu tidak pas. Kan kurang baik kan. Lalu yang membubarkannya itu apakah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Hukum karena membubarkan saat beribadah berlangsung itu menurut saya sih dibenarkan ya, karena memang udah ada isi. Makanya pun dihukum juga apa kan udah ada bukti isinya juga. Jadi ya, kalau memang mau dihukum ya apa? Ya sebenarnya kalau memang itu rumahnya orang yang agamanya non muslim, ya dia beribadah di rumah sendiri, itu sebenarnya tidak menyalahi, itu sudah ibadah sendiri. Maka menyalahi itu adalah yang membubarkan secara paksa. Ya dari umat Kristen kan ada ya Katolik, Protestan, sama Bagaimana jika berita tersebut terjadi di desa ini? Menurut saya lebih baik menunggu sampai ibadah tersebut selesai. Setelah selesainya ibadah tersebut, boleh dibicarakan secara baik-baik agar tidak menimbulkan masalah atau perpecahan antara satu dan yang lainnya. Kalau yang dia hanya asal membuat tempat ibadah, ya Islam pun membuat tempat ibadah harus ada izinnya. Jadi semua agama berikan membuat tempat ibadah izinnya, tapi membubarkannya pun harus ada surat yang kuat. Jadi tidak asal membubarkan. Dibicarakan lebih dahulu, kalau kita nggak menggunakan kan juga ada pidananya. Jadi lebih baik untuk dibicarakan baik-baik, kayak gimana cara jalan keluarnya, ataupun kalau memang langsung bertindak seperti itu kan pasti akan mendapat sanksi atau pidana, karena negara kita kan tidak ada hukum. Dalam pandangan Islam terkait berita ini, Menurut agama Islam sendiri itu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ketika non-muslim atau agama lain beribadah di tempatnya kok terus dibubarkan, itu ya tidak benar. Jadi merebut tempat agama Islam boleh, itu pun harus dengan cara yang Islam ya, Pancasila itu ya benar kalau misalnya menggunakan sebagai bahasa, apalagi itu yang berikan juga agama lain. Dan Islam juga nggak ada paksaan untuk agama, jadi mengajak pun nggak dipaksa, ibadah sesuai agamanya masing-masing itu ya tidak dilarang. apakah seharusnya orang yang membubarkan peribadahan tersebut berhak mendapat hukuman? harus mempertanggungjawabkan. Sebab kan agama itu kan udah dilestarikan. Lebih baik diomongin secara baik-baik terlebih dahulu. Nah, kalau memang orang tersebut tidak ada izinnya karena melanggar aturan ataupun apa, berhak diberikan sanksi. Tapi kalau tidak, lebih baik dibicarakan baik-baik. Ya kalau memang menurut agama itu ya ada hubungannya misalnya
memang menurut undang-undang ya seperti seperti apa, tapi ya enggak benar jalan, mungkin perlu dinasihati supaya tindakannya tidak dilanjutkan.